kembali lagi bersama saya Lili. Sekarang kita akan membahas salah satu materi fisika kelas 11 IPA semester 1, yaitu torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya merupakan besaran yang menyebabkan suatu benda dapat bergetar atau bergerak berotasi. Torsi itu merupakan besaran vektor yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan juga arahnya. Nah, sehingga di sini kita harus membuat suatu perjanjian atau kesepakatan putaran dari torsi tersebut. Jadi bernilai positif apabila searah dengan jarum jam dan bernilai negatif apabila berlawanan dengan jarum jam. Pada materi torsi, kita juga harus mengingat salah satu prinsipnya, yaitu gaya harus tegak lurus dengan panjang lengan atau R. Seperti yang terlihat pada gambar, ada sebuah sistem, jadi ada sebuah batang yang panjangnya R, di mana porosnya terletak di ujung kiri, kemudian ada satu gaya di ujung kanan. Nah, di sini karena F dan R itu sudah tegak lurus, maka sudah terpenuhi prinsip yang tadi. Selanjutnya kita akan menentukan arah putaran torsi. Jadi cara menentukannya yaitu carilah arah putaran gaya terdekat untuk mencapai poros. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke persamaan dari torsi. Di mana persamaannya torsi sama dengan F dikali dengan R. F itu adalah gaya dan R itu adalah lengan dari gaya tersebut. Dari persamaan ini kita bisa memperoleh suatu hubungan di mana gaya itu berbanding terbalik dengan panjang lengan. Apabila gayanya bernilai lebih besar, maka R-nya itu bernilai lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa penerapan torsi atau momen gaya pada beberapa permasalahan yang sering muncul ya di soal-soal. Nah, yang pertama yaitu bisa kalian perhatikan pada gambar. Ada sebuah batang sepanjang R dan hanya terdapat satu gaya saja di ujung sebelah kanan. Nah, di mana arah dari gaya tersebut mengarah ke atas. Karena F dengan R ini sudah memenuhi prinsip dari torsi, yaitu F tegak lurus dengan R, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan arah putaran dari torsi. Nah, di sini kita harus mencari arah putaran terdekat dari gaya untuk mencapai poros, di mana arah putaran terdekatnya yaitu berlawanan arah jarum jam sehingga bernilai negatif. Nah, dari analisis tadi, jadi kita bisa membuat suatu persamaan torsi sama dengan min F dikali dengan R. Nah, itu dia permasalahan yang pertama ya. Selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan yang kedua. Nah, seperti yang ada pada gambar, jadi di sistem ini ternyata ada dua buah gaya yang arahnya berlawanan. F1 arahnya ke bawah, sedangkan F2 arahnya ke atas. Nah, dilihat dari sistem, ternyata baik itu F1 maupun F2 sudah tegak lurus dengan panjang lengannya, sehingga langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan menentukan arah putaran dari torsi tersebut. Untuk F1, arah putaran terdekat gaya untuk mencapai poros yaitu searah dengan jarum jam atau bernilai positif. Sedangkan untuk gaya kedua, arah putarannya yang terdekat mencapai poros yaitu berlawanan dengan jarum jam atau negatif. Dari analisis tadi, kita bisa peroleh suatu persamaan torsi yaitu F1 kali R1 dikurang F2 kali R2. Itu dia permasalahan kedua kita. Nah, selanjutnya terdapat permasalahan ketiga. Nah, dari gambar yang tertera, ternyata juga ada dua gaya, di mana ada F1 dan F2. Nah, untuk F1 ternyata sudah tegak lurus dengan R1-nya. Tetapi untuk F2 belum tegak lurus, karena F2 ini membentuk sudut sebesar θ terhadap sumbu horizontalnya. Nah, jadi kita harus menguraikan atau memproyeksikan F2 ini baik ke sumbu Y maupun ke sumbu X. Setelah diproyeksikan, kita akan memperoleh nilai dari masing-masing hasil proyeksi tersebut. Untuk di sumbu Y akan bernilai F2 sin θ dan untuk di sumbu X akan bernilai F2 cos θ.
Nah, sekarang kita harus ingat kembali prinsip dari momen gaya itu, di mana F harus tegak lurus dengan R. Maka yang kita gunakan di sini adalah nilai dari F2 sin theta, sedangkan F2 cos theta-nya tidak digunakan. Nah, selanjutnya baru kita bisa membuat suatu selanjutnya kita akan menentukan arah putaran dari torsi tersebut. Jadi untuk F1 dan F2 sin theta, arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam dan bernilai negatif. Nah, kemudian baru kita bisa membuat persamaan untuk permasalahan ini, di mana sigma torsi sama dengan min F1 kali R1, min F2 sin theta kali R2. Itu dia permasalahan ketiga kita. Dan yang terakhir ada permasalahan yang keempat. Oke, bisa diperhatikan dari gambar tersebut. Nah, di sini ada beberapa suatu pernyataan ya. Jika batang pada sistem tersebut memiliki berat sebesar W, maka besarnya momen gaya pada sistem tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan. Nah, dari permasalahan 1, 2, dan 3 itu berat dari batang diabaikan. Sedangkan untuk permasalahan yang keempat, batang memiliki berat sebesar W dan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dari pernyataan ini kita bisa membuat suatu garis gaya baru, di mana garis gayanya yaitu garis gaya W ya, yang arahnya ke bawah. Nah, sedangkan posisi dari W-nya ini terletak di tengah-tengah dari batang tersebut. Nah, setelah kita gambarkan garis gaya yang baru, maka di sistem ini terdapat 3 gaya. Ada F1, ada F2, dan W. Nah, jadi untuk F1 dan W ternyata sudah tegak lurus dengan panjang lengannya masing-masing. Tetapi untuk F2 ternyata dia membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Sehingga untuk F2 harus kita proyeksikan seperti tadi. Jadi diuraikan di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kemudian diperoleh nilai hasil penguraiannya untuk di sumbu Y, yaitu F2 sin theta, sedangkan untuk di sumbu X yaitu F2 cos theta. Nah, jadi kita ingat kembali prinsip dari torsi tersebut bahwa F harus tegak lurus dengan R, maka yang digunakan adalah F2 sin theta. Nah, kemudian kita bisa menentukan arah putaran dari torsi. Jadi untuk F1 dan F2 sin theta, arah putarannya berlawanan dengan jarum jam sehingga bernilai negatif, dan untuk W itu searah dengan jarum jam sehingga bernilai positif. Dari analisis tadi kita bisa menentukan persamaan torsi untuk permasalahan ini, yaitu sigma torsi sama dengan min F1 kali R1 min F2 sin theta 2 kali R2 ditambah W kali R3. Oke, itu dia 4 jenis permasalahan dalam momen gaya atau torsi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, ini ada sebuah contoh soal, mari kita bahas bersama-sama. Jadi kita baca dulu ya untuk soalnya. Jika batang pada sistem di bawah ini memiliki berat 5 Newton dan panjangnya adalah 4 meter, maka momen gaya pada sistem tersebut adalah. Oke, jadi bisa dilihat dari gambar, ternyata pada sistem hanya terdapat 2 gaya saja. Tetapi di sini kita harus perhatikan ya, ternyata batang ini memiliki berat sebesar 5 Newton yang tidak bisa diabaikan. Sehingga kita harus menambah garis gaya lagi. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi dari soal tersebut dapat diketahui bahwa besar F1 itu 6 Newton, kemudian F2 itu 8 Newton, W sebesar 5 Newton, R1 1 meter, R2 adalah 2 meter, dan R3 4 meter. Dan yang ditanyakan adalah torsi. Nah, sekarang kita bisa menggambar gaya-gaya yang ada pada sistem tersebut. Jadi untuk F1 itu sebesar 6 Newton arahnya ke atas, F2 8 Newton dan membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap sumbu horizontalnya, dan ada W sebesar 5 Newton yang arahnya ke bawah.
Nah, sama seperti tadi pada pembahasan permasalahan yang keempat, untuk F1 dan W ternyata sudah tegak lurus, jadi kita diamkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk F2, yaitu sebesar 8 Newton, karena membentuk sudut, maka kita harus uraikan. Baik itu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Sehingga kita bisa memperoleh nilainya untuk di sumbu Y, itu sebesar 8 sin 30 derajat, kemudian untuk di sumbu X itu sebesar 8 cos 30 derajat. Nah, setelah itu kita ingat kembali prinsip dari momen gaya, di mana F tegak lurus dengan R, maka F yang digunakan adalah 8 sin 30. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu menentukan arah putaran dari torsi. Nah, jadi arah putarannya untuk F1 dan F2 sin theta itu arahnya berlawanan dengan jarum jam sehingga negatif, dan F3 itu arahnya searah jarum jam sehingga positif. Dari analisis tadi kita bisa masuk ke persamaan dan masukkan angka-angka yang sudah diketahui dalam soal sehingga jawaban dari soal ini sebesar min 12 Nm atau 12 Nm berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, sekian materi dan pembahasan soal yang bisa kita share hari ini. Jadi semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih.